Presiden sementara, Indonesia harus izinkan kunjungan PBB sebelum pertemuan G20 di Bali. Pernyataan edisi, tanggal 24 Mei tahun 2022. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua tetua Pasifik atas pernyataan mereka baru-baru ini yang mendukung kunjungan ke West Papua oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, dan mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk meloloskan mosi di West Papua. Para sesepuh ini telah mengingatkan para pemimpin dunia bahwa kunjungan ini harus dilakukan sebelum pertemuan G20 Indonesia di Bali pada November. Saya juga menyambut baik pernyataan baru-baru ini oleh Menteri Luar Negeri Selandia Baru yang menambahkan suaranya pada seruan untuk kunjungan PBB. Langkah ini memberi kami keyakinan bahwa tetangga kami secara serius mendorong akses PBB. Kami berharap para pemimpin lain di kawasan ini akan terus melanjutkan seruan 2019 mereka di Forum Kepulauan Pasifik PIF. Menambahkan pernyataan Uni Eropa, lebih dari 100 negara kini telah menyerukan Indonesia untuk berhenti memblokir Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB. Terlepas dari tekanan internasional ini, Indonesia secara sepihak mencabut beasiswa ratusan siswa West Papua di seluruh dunia. Indonesia lebih peduli untuk merebut sumber daya alam kita, merobohkan hutan kita dan bekerja dengan perusahaan internasional seperti Freeport, daripada dengan pendidikan dan masa depan rakyat saya. Indonesia sering membenarkan penjajahan atas tanah kami dengan berbicara tentang dugaan kurangnya sumber daya manusia West Papua, tetapi sekarang mereka mengabaikan siswa terbaik kami, menghancurkan masa depan cerah mereka. Anda tidak dapat berbicara tentang pembangunan sambil mencabut beasiswa siswa. Selandia Baru telah memimpin dengan memberikan visa baru kepada pelajar West Papua. Pemerintah Inggris, AS, Australia, dan UE, memiliki kewajiban moral untuk mengikuti contoh ini dan membantu para siswa ini, yang masa depannya digunakan sebagai sepak bola politik oleh negara Indonesia. Anda berinvestasi di tanah kami, mengambil emas kami karena rakyat kami menderita. Anda harus menggunakan sistem pendidikan Anda untuk membantu para siswa yang membutuhkan ini. Uni Eropa terus berinvestasi di negara kita, negara yang diduduki secara ilegal. Anda harus berurusan dengan pemerintah sementara ULMWP, bukan penjajah genosida Indonesia. Hingga 100.000 orang West Papua telah mengungsi sejak Desember tahun 2018, dan pakar hak asasi manusia PBB baru-baru ini mengkonfirmasi, pembunuhan anak, penghilangan, dan penyiksaan, di bawah kekuasaan Indonesia. Jika Anda berinvestasi dalam hal ini, Anda berinvestasi dalam genosida. Pemindahan ini adalah produk dari operasi militer Indonesia untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka seperti emas blok Wabu. Bahkan Amnesty Indonesia telah mengkonfirmasi bahwa seorang pemimpin militer, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kelautan Indonesia, secara pribadi diinvestasikan di blok Wabu. Upaya baru untuk membagi West Papua menjadi lebih banyak provinsi adalah bagian dari strategi militer untuk membagi dan menaklukkan. Sudah waktunya bagi Indonesia untuk membiarkan Komisaris Tinggi menyaksikan pelanggaran ini dengan matanya sendiri. Pemerintah sementara ULMWP dan rakyat West Papua siap menyambutnya ke wilayah kita. Kemudian kita akan melihat klaim siapa yang benar, pemerintah Indonesia, yang berpendapat tidak ada pelanggaran hak asasi manusia, atau kami, yang bersikeras bahwa pelanggaran hak asasi manusia genosida terus berlanjut setiap hari. Seperti yang telah saya nyatakan secara konsisten sejak 2019, saya siap untuk duduk bersama Presiden Indonesia untuk menemukan solusi yang langgeng, damai, bermediasi internasional yang baik untuk rakyat Indonesia dan baik untuk rakyat West Papua. Ini bukan masalah internal, nasional. Tidak pernah, kekuatan besar seperti Inggris, AS, dan Australia menjual kami ke Indonesia pada 1960-an. Mereka sekarang harus membantu memperbaiki kesalahan sejarah ini dan menegakkan hak fundamental kita untuk menentukan nasib sendiri.